Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Pasti kita semuanya dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan sehat, bukan? Dan mari kita dengan hati yang penuh sukacita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Palmarum hari ini, yaitu dari Injil Markus pasal 11 ayat pertama hingga ayat ke-11. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang akan datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita kembali tiba di Minggu Palmarum tahun ini, minggu terakhir sebelum Jumat Agung. Melalui firman yang sudah kita dengar tadi, Tuhan mau mengingatkan kita tentang beberapa hal. Yang pertama, jangan salah mengenal Yesus. Jangan salah mengenal Yesus. Jangan seperti orang banyak itu. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, mereka menyerukan Hosana karena mereka berharap Yesus akan memimpin mereka melakukan pemberontakan, mengusir penjajah Romawi dan memulihkan tahta Daud. Dan ketika Yesus tidak memberikannya, mereka menjadi kecewa. Tetapi Yesus justru menyuruh muridnya mencari seekor keledai. Dan itulah yang ditungganginya memasuki Yerusalem. Saudaraku, itu merupakan teguran terhadap pemahaman yang salah tadi. Dengan menunggang keledai itu, Yesus mau memastikan kepada mereka bahwa kerajaan yang akan dia dirikan bukanlah kerajaan duniawi, tetapi jauh lebih besar dari itu. Dia datang dan memasuki Yerusalem bukanlah untuk memimpin pemberontakan, tetapi memimpin peperangan melawan musuh utama manusia, yaitu iblis dan dosa. Yesus mau menunjukkan bahwa keselamatan yang akan diberikannya bukanlah keselamatan dari penjajah Romawi, tetapi dari penjajahan dari dosa. Dan itu membuat sikap orang banyak menjadi berubah total.
Karena sebentar lagi seruan Hosianna itu sudah berganti dengan seruan salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudaraku, bila pengamatan saya tidak salah, hal serupa juga masih terjadi di kalangan kita. Masih ada ruas nihuria yang salah mengenali Yesus. Karena masih banyak orang yang percaya dan berharap kepada Yesus hanya untuk hal-hal duniawi saja. Mereka rajin mengikuti Yesus hanya agar mereka sehat, naik pangkat, selalu berhasil, banyak harta, banyak keturunan, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan bila itu tidak terjadi, tidak terpenuhi, bila sakitnya tetap menahun, bila anaknya tidak dapat jodoh, bila pencahariannya tidak lancar, tidak sedikit dari mereka yang segera beralih menyembah dan meminta bantuan dari roh nenek moyang, dari dukun, atau melakukan praktek okultisme yang lain. Atau mereka bersungut-sungut. Kita ini udah rajin ke gereja, kita ini udah rajin berdoa, kita ini sudah rajin baca Alkitab, tetapi mengapa penyakit saya tidak kunjung sembuh? Lalu mereka katakan Tuhan tidak adil. Karena orang jahat di luar sana terus sehat-sehat dan terus makmur-makmur. Sementara saya yang rajin berdoa ini tidak sembuh-sembuh, kata mereka. Tetapi yang terutama masih banyak warga gereja kita. Bila kita bertanya kepada mereka, Bapak, Ibu, bila engkau meninggal pada hari ini, apakah Bapak Ibu yakin akan masuk surga? Masih banyak yang menjawab mudah-mudahan. Kalau kita pakai istilah orang sana, insya Allah. Bahkan tidak sedikit orang yang mengatakan tidak. Mengapa? Karena saya tidak cukup baik bagi Tuhan. Itu berarti mereka masih sama dengan agama lain, agama sana. Dan mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka salah mengenali Yesus, tidak tahu mengapa dan untuk apa mereka mengikuti Yesus. Hari ini saudaraku, mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah yang kita harapkan ketika kita mau mengikuti Yesus? Bukankah agar kita diselamatkan melalui anugerahnya, sehingga kita pasti masuk surga oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus? Kepastian keselamatan seperti itulah yang harus kita miliki. Karena untuk itulah kita mau percaya. Karena untuk itulah kita mau mengikuti Yesus. Kalau kita mengikuti Yesus karena hal lain, terlampau sayang. Tetapi saya mau mengikuti Yesus hanya supaya saya pasti masuk surga. Bukan karena diri saya, bukan karena perbuatan baik saya, tetapi karena hadiah, karena anugerah dari Tuhan Yesus saja. Bila kita mengikuti Yesus hanya untuk hal-hal duniawi yang tadi, mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Karena itu saudaraku, agar kita jangan menjadi orang malang, mari kita mengenal Yesus dengan jelas. Sehingga kita mau mengikut Yesus hanyalah agar kita selamat dan masuk ke surganya melalui anugerahnya. Karena untuk itulah Yesus datang. Selanjutnya yang kedua, kita diajak agar kita turut menyerukan Hosana. Hosana. Apa artinya Hosana? Dari kata Ibrani dikatakan Hosiahna. Secara hurufiah berarti aku mohon, aku berdoa, selamatkanlah aku sekarang. Selamatkanlah aku sekarang. Itulah seruan kita kepada Tuhan, agar kita diselamatkan dari dosa. Karena kita ini tidak bisa tidak berdosa lagi.
Kita ini sudah menjadi budak dosa dan upah kita adalah kematian. Dan dosa itulah yang mendatangkan penderitaan, mendatangkan tangis dan air mata, mendatangkan kesakitan dan kesengsaraan. Dunia kita menjadi dunia dan masyarakat yang menyakitkan dan menakutkan bagi kita karena dosa, karena iblis. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena itulah kita benar-benar membutuhkan seorang juru selamat untuk membebaskan, untuk menyelamatkan kita dari penjara dosa itu. Karena itulah hari ini kita diajak menyerukan Hosana. Dengan menyerukan Hosana, kita memohon dengan segenap hati agar Tuhan mau menyelamatkan kita. Karena itulah misi Yesus datang ke dunia ini. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib di Golgota yang akan kita peringati di hari Jumat Agung yang akan datang. Karena di 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Karena itulah Yesus mau memberi dirinya disalibkan di kayu salib. Memberikan nyawanya di sana untuk menebus kita. Untuk menggantikan kita, memikul semua hukuman atas dosa itu. Sehingga melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus menyediakan keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya dan yang mau mengandalkan Dia. Karena itulah sekali lagi, kita harus turut menyerukan kepada Yesus hari ini. Hosana, Hosana ya Tuhan Yesus, lepaskan kami sekarang dari dosa yang membuat kami menderita. Hosana ya Tuhan, selamatkan kami dari semua masalah hidup kami, dari sakit penyakit kami, dari keterpurukan kami. Seruan seperti itu, saudaraku, menunjukkan bahwa kita benar-benar hanya mengandalkan kasih karunia Tuhan Yesus. Karena kita percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Bila kita menyerukan Hosana, Hosana, maka hidup kita akan terasa plong. Semua beban-beban berat kita akan terangkat dan hidup kita menjadi ringan dan kita bersemangat kembali. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudaraku, sebelum Yesus memasuki Yerusalem, Yesus menyuruh murid-muridnya menjemput seekor keledai dengan pesan. Bila pemiliknya bertanya untuk apa keledai itu, mereka harus menjawab, Tuhan memerlukannya. Ia akan mengembalikannya ke sini. Saudaraku, pesan ini sangat singkat. Tetapi dengan pesan yang singkat itu, sang pemilik keledai langsung memberikan keledainya. Sebuah keikhlasan yang luar biasa. Mengapa? Karena dia tahu Tuhan memerlukannya. Sekarang bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku? Maukah kita seperti pemilik keledai itu? Kita perlu merenungkan hari ini. Tuhan Yesus sudah rela mengorbankan nyawanya untuk menebus kita dari kuasa dosa dan iblis. Dan sekarang, bila Tuhan meminta hidup kita, bila Tuhan meminta waktu kita, bila Tuhan meminta harta kita, talenta kita, bakat kita, keahlian kita untuk digunakannya memberitakan Injilnya, untuk meluaskan kerajaannya, untuk mewujudkan rencana keselamatannya, apakah kita mau dengan sukarela memberikannya seperti pemilik keledai itu? Bukankah sebuah kehormatan bila Tuhan menggunakan kita menjadi alatnya? Atau apakah kita merasakan itu sebagai sebuah beban? Karena tidak sedikit orang melihatnya sebagai kerugian, sehingga mereka mencari segala macam dalih untuk menolaknya. Terutama di zaman ini, saudaraku,
manusia semakin melihat segala sesuatu dari segi untung rugi. Bila saya pergi ke gereja, bila saya melayani, keuntungan apa yang saya peroleh? Paling sedikitnya popularitas. Bahkan ada yang sering bertungut-sungut, kolak kepeng, uang melulu katanya. Padahal saudaraku, sekali lagi, bukankah sebuah kehormatan, bukankah sebuah privilege bila Tuhan mau memakai kita sebagai alat di tangannya, bila Tuhan mau menjadikan kita sebagai mitra kerjanya. Saudaraku, bila kita merasakan itu sebagai sebuah kehormatan, pasti kita akan mau memberikannya dengan sukarela. Melayani dengan sukarela, memberi persembahan, memberi waktu, memberi tenaga, memberi pikiran dengan tulus, dengan sukacita, dengan kerelaan, dengan volunteer. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat saya di Yayasan BKS Marturia ini. Dan selanjutnya saudaraku, Tuhan Yesus berpesan bahwa Dia akan segera mengembalikannya. Ingat saudaraku, Tuhan tidak pernah hanya mengambil untuk membuat kita rugi. Tidak pernah. Setiap tindakan Tuhan, bila kita mau memberi dengan sukarela, pasti akan mendatangkan keuntungan bagi kita dari Tuhan. Coba lihat dengan Ayub. Tuhan memperbolehkan semua milik Ayub diambil, bukan? Tetapi kemudian apa yang terjadi? Tuhan mengembalikannya 2 kali lipat, bukan? Ingat juga dengan janda Sarfat itu. Dia mau kehilangan makanan terakhirnya untuk diberikan kepada Nabi Allah, Nabi Elia. Tetapi lihat, Tuhan mengembalikannya berlipat ganda, bukan? Masih banyak peristiwa lain seperti itu. Yang pasti saudaraku, bila Tuhan meminta dan kita dengan taat mau memberikan dalam keikhlasan, pasti Tuhan akan mengembalikannya dengan berlipat ganda. Orang yang suka memberi kepada Tuhan tidak pernah menjadi miskin atau kekurangan, tetapi justru akan memperoleh berlipat ganda. Saudaraku, di Minggu Palmarum sebelum kita memperingati Jumat Agung ini, mari kita merenungkan. Tuhan Yesus sudah rela memberikan nyawanya untuk tebusan kita. Apakah yang sudah dan apakah yang akan kita berikan kepada Yesus? Mari renungkan dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Berilah kami roh-Mu agar pengenalan kami akan Yesus semakin hari semakin jelas, sehingga kami mau mengikut dan menaatinya dengan benar, dan kami mau memberikan milik dan potensi kami untuk digunakan Yesus melakukan kehendak-Nya. Dan hari ini kami menyerukan, Hosana, selamatkanlah kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, berkatilah kami dalam semua kehidupan kami. Bentuklah kami menjadi umat-Mu yang berdampak besar bagi sekitar kami. Menjadi pembawa sukacita. Menjadi pembawa perubahan ke arah yang lebih baik. Ya Tuhan, persiapkanlah hati kami dengan pertobatan. Menyambut perayaan peringatan kematian Yesus beberapa hari yang akan datang. Sehingga pengorbanannya semakin terpatri, semakin termeterai di hati kami. Berkatilah juga gereja-Mu terutama HKBP. Biarlah program sentralisasi keuangan berjalan dengan lancar, didukung oleh semua hamba-Mu dan umat-Mu. Berkatilah bangsa kami. Berkatilah ekonominya, sosialnya. Terutama menjelang pemilu tahun depan. Jagailah agar kami tetap dalam damai, tetap bersatu, dan dalam keadaan aman. Terima kasih Bapa di sorga. Engkaulah gunung batu keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.